Pemberantasan premanisme di berbagai tempat di Indonesia. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan premanisme yang berkedok ormas yang kemudian ini bisa mengganggu iklim investasi dan usaha? Kita akan bahas selengkapnya malam hari ini bersama Komisioner Kompolnas Irjen Polisi Purnawirawan Ida Utari Purnamasari. Selamat malam, Bu Ida. Selamat malam, Mbak. Apa kabar? Baik, yang segera akan bergabung juga bersama kita ada Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara Petrus Celestinus. Tapi saya mau ke Bu Ida terlebih dahulu dari Kompolnas. Bu Ida, ini kan operasi pemberantasan premanisme sedang marak dilakukan di mana-mana ya Bu ya. Apa sih sebenarnya catatan dari Kompolnas Bu sejauh ini operasi pemberantasan premanismenya? Ya, terima kasih. Selamat malam pemirsa TV malam hari ini. Saya nyapa dulu sama Pak Petrus, apa kabar? Ya, nanti akan segera bergabung Bu. Ya, begini. Polri melalui Satgas dan ada operasi kepolisian untuk Pekat sudah digelar sejak 1 Mei kemarin. Polri sudah melakukan beberapa hal, tidak hanya Satgas penindakan, tetapi juga ada Satgas prevensi. Sejauh ini Polri sudah seluruh jajaran sudah bergerak, karena memang kondisi di lapangan bahwa premanisme itu ada di seluruh provinsi atau di seluruh Polda, di seluruh wilayah. Oleh karena itu maka operasi ini mendapatkan merupakan kendali tingkat pusat. Tapi Bu Ida, kalau Ya, misalnya yang dilihat ini beberapa penangkapan preman atau orang-orang yang kemudian menjalankan fungsinya untuk tadi ya premanisme tersebut, itu nampaknya sepertinya ini menangkap orang-orang yang berada di jalan begitu. Tapi kemudian yang berkedok ormas nampaknya ini kok nggak jalan begitu. Ini gimana Bu? ya, begini, dua-duanya jalan. Jadi bagi yang di jalanan itu polisi sudah memilih dan memilah, tidak kemudian ditangkap, kemudian di BAP, kemudian masuk ke dalam penyidikan, enggak. Semuanya ditata oleh polisi, mana yang ini memang bisa dilakukan pembinaan, mana yang bisa dilakukan penegakan hukum. Jadi gitu. Yang paling penting demikian juga dengan ormas. Siapapun yang bergerak kemudian mengatasnamakan ormas, kemudian ormas tersebut ternyata tidak sesuai dengan tujuan dari pembentukan ormas itu, bahkan mengganggu Jadi kalau yang ormas ini dibina ketertibannya. Bu, bukan ditangkap? Oh, bukan begini. Jadi preman-preman itu tidak semuanya harus masuk ke dalam penegakan hukum, artinya diproses melalui BAP. Apabila mereka memungkinkan untuk dilakukan pembinaan, sebaiknya itu yang lebih penting. Ya, lebih penting itu sehingga dilakukan pembinaan. Kan Satgas ini Satgas yang dibentuk oleh negara ini adalah Satgas terpadu, tidak hanya polisi. Kalau pembinaan siapa sih yang berwenang melakukan pembinaan? Kalau di Kementerian Sosial silahkan di sana. Jadi tidak semuanya harus masuk ke dalam penjara dalam tanda petik Oke, atau proses Bu Ida, hukum. tapi karena Begitu. karena begini kalau yang kita lihat dari berbagai daerah begitu ya, kembali lagi ini yang ditangkap adalah eh, preman-preman yang berada di jalan kemudian ditangkap, dibawa, ditetapkan sebagai tersangka. Nah, tapi kalau yang berkedok ormas seperti ini kok nampaknya meskipun tadi jalan ya Bu ya, tapi kenapa tidak dimunculkan? Gini, saya koreksi, tidak semuanya dijadikan tersangka, tidak. Makanya tadi saya bilang, yang di jalanan itu tidak semuanya dijadikan tersangka. Ah, Kalau mereka bisa dibina, nanti penuh itu lapas. enggak. Ribuan orang ditangkap. Oke Bu, tapi kan kalau Itu. misalnya Presiden sendiri melalui Mensesnek sudah menyatakan bahwa dengan adanya ormas-ormas kemudian premanisme yang berkedok ormas ini bisa mengganggu iklim investasi, iklim usaha. Ya, Nah, betul. ini gimana cara menjawabnya agar tidak mengganggu lagi Bu? Kalau misalnya Ya, ormas yang begini. berkedok Begini, premanisme berkedok ormas saja tidak ditangkap. Ya, fenomena yang terjadi adalah ada beberapa ormas yang dengan datang, kemudian dia menakut-nakuti, mengatasnamakan ormas, dan kemudian dia ternyata minta jatah. Caprem namanya, jatah.
Sehingga apa namanya, usaha atau investasi yang dibangun ini kemudian terganggu. Ini pekerjaan belum selesai, tapi sudah dimintain jatahnya. Nah, inilah yang menjadi fokus daripada sebenarnya dari operasi ini. Sehingga diharapkan kondisinya menjadi semakin baik, investasi masuk, kemudian iklimnya menjadi nyaman untuk ekonomi, dan masyarakat kemudian mendapatkan keuntungan. Wida. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah adalah bagaimana setelah terjadinya operasi ini, kan operasi ini ada waktunya 1 bulan. Yang paling penting adalah bagaimana memaintain kondisi ini supaya tidak terjadi lagi hal seperti ini. Wida. Nah, ini yang paling penting. Ya, sebentar saya tahan di sana, Bu. Polri. Ya, sebentar saya tahan di sana ya, Bu ya, karena sudah bergabung dengan Bang Petrus Celestinus. Malam, Bang Petrus. Masih di mute, Bang. Bang, kalau tadi sambil di unmute, Bang tadi kalau dari catatan Kompolnas sebenarnya saat ini memang dalam operasi pemberantasan premanisme ini sedang bergerak ya di mana-mana begitu. Nah, tapi pertanyaannya, apakah catatan dari Bang Petrus juga dengan operasi pemberantasan premanisme ini hanya menyasar kepada preman-preman yang berada di jalan, bukan yang berkedok ormas? Bang Petrus? Iya, ya, halo. Iya. Bang Petrus tadi, halo? Oke, ya, saya kembali ulang ya. Gimana? Pertanyaan saya kembali ulang, bahwa kalau misalnya operasi pemberantasan premanisme kan ini sedang marak dilakukan di mana-mana. Tapi yang kita lihat nampaknya ini pemberantasannya kepada preman-preman yang berada di jalan begitu, bukan yang berkedok ormas. Catatan dari Bang Petrus, seperti itukah juga? Saya kira premanisme ini tidak hanya terdapat di dalam organisasi kemasyarakatan ya atau ormas ya. Premanisme ini ada di dalam hampir semua organ yang ada di dalam negara kita ini. Premanisme di dalam institusi negara juga banyak. Ya misalnya terjadi korupsi dengan angka triliunan terjadi di mana-mana. Juga ada premanisme terjadi yang dilakukan oleh anggota atau pengurus ormas, dan juga premanisme dilakukan oleh organisasi-organisasi lainnya. Jadi kita harus bisa membedakan premanisme atau tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh anggota dan atau pengurus organisasi, dan juga premanisme yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri. Undang-undang ormas sendiri sudah membedakan secara jelas mana yang menjadi tindakan organisasi dan mana yang menjadi tindakan anggota atau pengurus. Tapi yang sejauh ini Bang Petrus melihat langkah yang sedang diambil dari Polri untuk pemberantasan premanisme ini hanya menyasar preman-preman yang berada di jalan aja atau? Nah, selama ini memang aparat pemerintah hanya menyasar preman-preman yang ada di jalanan atau di pasar-pasar. Sementara kejahatan yang dilakukan oleh anggota atau pengurus organisasi itu jarang disentuh. Kenapa Bang Petrus? Kurang keberanian? Iya, karena pemerintah tidak konsisten. Kan konsisten Bahkan ini pemerintah sudah menurut undang-undang ormas itu punya tanggung jawab membina ormas-ormas ini. Jadi kita ambil contoh sekarang, ormas-ormas ini kan menjadi sorotan karena terjadi ya apa yang disebut premanisme. Padahal premanisme yang terjadi itu dilakukan oleh anggota atau pengurus, bukan organisasinya. Sementara tugas pemerintah membina atau memberdayakan ormas ini sama sekali tidak ada. Undang-undang membuka kesempatan kepada masyarakat untuk membentuk ormas, tapi begitu ormas itu terbentuk, pemerintah abaikan tanggung jawabnya. Padahal untuk membuat sebuah organisasi menjadi besar yang dilakukan secara sukarela oleh anggota masyarakat dengan biaya besar, tetapi begitu organisasi ini berdiri, pemerintah jarang menyentuh. Dibiarkan begitu saja. Kenapa Bang Petrus? Jadi ini kelalaian pemerintah. Apa yang terjadi sekarang disebut premanisme ini
Pertama itu kelalaian pemerintah, yang kedua cermin dari kondisi yang umum terjadi terutama di dalam institusi Bang. negara. Korupsi merajalela. Oke, Bang Petrus. Buah dari korupsi merajalela itu premanisme di mana-mana. Oke, Bang Petrus tadi dikatakan oleh Bang Petrus ada seolah-olah ya ada pembiaran begitu ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya itu pemerintah yang harus menjawab. Jadi jangan pemerintah sekarang bentuk satgas anti ini, anti itu termasuk anti premanisme. Tapi itu hangat-hangat tai ayam. Oh ya, kita sedang live Karena ya Bang ya? mestinya setiap tindakan kejahatan dimanapun, baik di dalam organ negara atau di luar termasuk di ormas, penegak hukum harus bertindak. Oke. Jangan baru mau bertindak setelah ada yang menjadi korban dan ramai diberitakan oleh media atau sudah menjadi viral. Bang, jadi dalam arti kata lain adalah dengan operasi saat ini yang sedang dilakukan ini tidak berdampak begitu ya? Karena hanya menyasar yang preman-preman yang berada di jalan. Bahkan masyarakat juga mulai mencurigai jangan-jangan ini pengalian isu. Oke. Bu Ida, katanya Bang Petrus tadi katanya ini tidak berdampak kok dengan operasi pemberantasan karena preman-preman yang ditindak ini ada di jalan, bukan pembinaan di ormas-ormas. Ya, begini. Saya pikir tidak tepatlah kalau tidak berdampak. Jadi masyarakat sekarang sudah merasakan juga dengan adanya premanisme yang di jalanan, dengan adanya operasi ini sudah mulai tertata. Masyarakat merasakan bahwa oh kami dulu dipalai, sekarang sudah mulai enggak. Kemudian yang mengenai ormas, saya sepakat Pak Petrus bahwa pembinaan kepada ormas ini perlu dilakukan, itu perlu. Nah, yang muncul di permukaan adalah pada saat ormas ini kemudian melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan sebenarnya pembentukan ormas itu sendiri. Ini yang penting. Pada saat dia sudah mulai melanggar hukum, taruhlah kemudian dia mulai mengganggu usaha seseorang, mulai mengatasnamakan organisasinya, itu yang perlu ditindak. Itu. Yang paling penting yang di jalanan ini sebenarnya adalah perlunya yaitu tadi prevention yang dilakukan oleh polisi. Polisi tidak hanya hari ini saja harusnya bekerja sesuai dengan adanya operasi ini. Yang paling penting adalah memaintain bagaimana kondisi ini akan terus berlangsung menjadi baik gitu. Patroli dilakukan dengan rutin oleh polisi sehingga efek-efek deteren ini ditumbuhkan terus. Jangan sampai ini operasi pekat selesai, kemudian orang-orangnya sebagian dibina, yang kemudian ternyata mereka pelanggaran berat dan ternyata terbukti ada pidananya, kemudian maju terus maju ke pidananya itu menjadi selesai. Kalau habis gitu itu selesai. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Oke. Kalau Nah, gitu Bang Petrus dengan saat ini apa yang dilakukan begitu ya untuk pemberantasan premanisme ini nantinya akan menjadi PR lagi. Artinya adalah kalau tadi ingin menciptakan iklim usaha yang lebih baik daripada sebelumnya, ini bisa jadi tidak akan atau belum mengarah ke sana karena tadi tindakannya masih kecil-kecil untuk pemberantasannya. Iya, saya kira itu. Jadi yang harus dilakukan pemerintah sekarang ini sebetulnya revolusi mental di kalangan aparat penegak hukum. Karena aparat penegak hukum kita dalam menindak setiap kejahatan itu tidak tuntas. Bahkan bisa terjadi kompromi di tengah jalan. Bahkan tindak pidana tertentu itu nampak seolah-olah ada kerjasama antara oknum penegak hukum dengan preman-preman jalanan. Ini yang kita sulit memberantas preman atau sulit memberantas kejahatan. Karena dalam banyak kasus ya sudah menjadi cerita umum, cerita oleh pelaku-pelaku sendiri, mereka kerjasama. Oke. Ini yang membuat kejahatan atau premanisme itu sulit diberantas. Jadi seakan-akan ada pembiaran di sini meskipun ada operasi premanisme yang sedang berjalan. Iya. Kalau hanya sekedar pembiaran mungkin ya kita tidak terlalu salahkan aparat ya. Tapi ini kadang-kadang ada kerjasama, bahkan jadi backing. Ini yang jadi problem di bangsa kita ini. Oke. Selalu tidak tuntas. Oke, saya tanyain hal itu ke Bu Ida. Bu Ida katanya
ya karena kenapa tidak tuntas ya salah satunya karena ada saling backing-membacking nih antara aparat dengan ormas ataupun preman-preman. Begini, eh, pada saat satu kondisi itu tidak ada pengawasan, maka yang terjadi adalah ada pelanggaran di dalamnya. Oleh karena itulah maka pengawasan internal, pengawasan eksternal terhadap perilaku penegak hukum ini harus intensif dilakukan. Siapa pengawasan eksternal, siapa pengawasan internal itu sudah ada. Pengawasan eksternal khususnya. Masyarakat sendiri juga bisa menjadi pengawasnya polisi. Makanya selalu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, jangan pernah berhenti mengkritisi polisi. Karena polisi itu bagian dari sistem sosial yang ada di Indonesia. Itu. Jadi ya Pak Petrus juga bagian dari anggota masyarakat yang harus selalu mengkritisi polisi. Kan pengen menjadi polisi yang baik kan, termasuk tugas kami Kompolnas ini. Kami tidak akan pernah lelah untuk mengkritisi polisi, mengawasi apabila ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh polisi. Nah, itu tugas saya, tugas kami Kompolnas. Oke, baik. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir singkat aja Bang Petrus, kalau menurut pandangan Bang Petrus sering ada backing-membacking, kalau gitu preman ini takutnya kepada siapa dong kalau gitu? Iya, tidak ada yang mereka takuti. Buktinya mereka ada terus. Premanisme itu ada terus di mana-mana, baik di dalam institusi negara maupun di luar. Kita bicara tentang pengawasan. Pengawasan internal yang disebut Propam, Irwasum dan segala macam macet. Pengawasan eksternal Kompolnas ya seperti tidak berdaya. Ya, saya tidak sepakat juga Pak kalau dibilang macet ya. Karena memang ini adalah proses yang harus selalu terus-menerus dilakukan. Kompolnas juga bagian dari pengawas eksternal Polri, fungsional Polri. Kami tidak diem, kami tidak tidur, kami bekerja. Dan kami mengawasi terus. Sampai hari ini pun kami masih bekerja. Hari ini bagian dari pekerjaan kami yang tidak bisa. Bahkan kami belum mandi nih, masih di dalam, karena pekerjaan kami banyak. Baik, terima kasih. Dan tidak berdaya, kami sudah berusaha untuk maksimal mungkin untuk melakukan tugas kami. Nah itu. Bu Ida terima kasih, Bang Petrus terima kasih, selamat malam semuanya. Setelah ini saudara kami hadirkan informasi dari sejumlah pemain dan asisten pelatih timnas sudah tiba di Indonesia.